Halo. Wah, lagi di jalan sepertinya. Iya. Ini lagi ngadem dulu sebentar nih. Ya, memang panas banget di luar ya. You do take Betul. care out there. Lagi kena macet Hmm. kah? Iya, tadi lagi kena macet terus pikir, udahlah menepi aja sebentar. Ngobrol dulu selesai baru kita lanjut jalan lagi. Sih, itu dia. Sampai di jalan buat IG live-nya. Komitmen memang luar biasa ya untuk jadi content creator. Ruth, Hmm. how are you? Coba dulu dong sobat kita yang bergabung bareng sama kita hari ini. Halo teman-teman semua yang baru join, welcome. Hari ini kita akan ngomongin gimana caranya meresponi inflasi ya. Kayaknya sih ini agak-agak kebalik ya. Kalau aku tuh sebenarnya pengennya menginterview kebalik nih, ngobrol Tuh, sama giliran kalian sekarang mas Mbak Wina interview. ya. Kita Karena balik, justru kebalik. karena mungkin teman-teman yang follow aku dari lama udah tahu gitu. Aku selalu menggaungkan bukunya Mbak Wina yang memang Ada waktu itu hadir pertama kali bukunya di aku sini baca. ya yang udah 10 Nah, tahun ini ya. itu dia Tunggu gitu. ya Tapi ya tanggal mungkin mainnya ya. Kalau aku bikin buku lagi aku akan jalan-jalan ke podcastnya Ruby sama Aryo. Aku udah bilang. ditunggu. Rob, Eh, kita hmm, ngobrol dulu. Ruby ini dikenal oleh banyak orang sebagai orang yang memang rajin banget bikin konten ya, creator. Tapi bukan ya. sembarang content creator karena I can sense dari semua konten yang lu bikin itu craftily curated, dipikirin, ada Ya. deep thinkingnya tuh kelihatan banget. Thank Ruby you, juga thank you. undang kan ke Camp Financial untuk ngobrol-ngobrol dan bukan orang yang cuma ngomong doang gitu, ada pemikiran-pemikiran dalam banget tuh dari obrolan-obrolan sama Ruby nih. Hmm, Jadi kalau hmm. kita kilas balik dulu ya proses perjalanan karirnya Ruby tuh kayak apa sih sampai ke titik yang hari ini sampai menemukan the job ya, obviously you're enjoying doing it kan. Iya, iya. Mungkin mungkin kalau teman-teman di luar sana akan ngeliatnya kayak wow, Ruby menemukan the perfect job gitu ya. Tapi Tapi enggak mungkin gitu ya, is it the perfect job gitu. well, tentunya mungkin semua pekerjaan pasti ada bagian yang kita enjoy, bagian yang kita enggak. Cuman ya karena udah melewati perjalanan ya teman-teman ya, by the way, disclaimer, saya usia 35. Jadi jangan bandingkan saya dengan teman-teman yang sekarang baru lulus kuliah umur 20 terus kayak, I want the perfect job like Mas Ruby. Oh, it's a journey. It's Gitu a kan. journey, at least It's a 15 journey. years making loh kalau udah Yes. umur 35 berarti kan. Exactly, betul. Jadi, I don't think you find a perfect job, tapi you sort of create it. Maksudnya apa? Ya Oh betul, wow, okay. So you awal-awalnya created yourself, yeah. betul. Jadi awalnya benar mencari karena ya apa yang available itu yang pertama kali saya pasti tahu dong. Oh, pintunya yang ada ini aja nih, gitu kan. Tapi ternyata along the way dengan lahirnya sosial media, dengan teknologi yang makin maju, dengan kita yang bisa terkonek dari manapun, kayak sekarang saya di mobil di tengah-tengah antah berantah gitu ya, tapi bisa online sama teman-teman. Itu membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya nggak ada teman-teman. Nah, pintu-pintu baru itulah yang saya maksimalkan, yang saya sebut dengan create your job. Karena sebelumnya belum Oke, ada, tapi sekarang jadi dimungkinkan gitu. oke. Apa aja sebelum sekarang Ya, kontennya sangat bervariasi ya. ya, Dulu gue ingetnya lu tuh dulu bikin blog tentang makanan loh. Are you comfortable talking about that just a little bit? Karena menurut gue boleh. itu satu part yang penting dari karir lu. Lu tuh gak datang tiba-tiba jadi Alexander Ruby yang dikenal sekarang kan. Orang tuh mikirnya kayak puff tiba-tiba muncul. Enggak, dia tuh punya latihan 10.000 jamnya tuh udah jalan dulu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya gak sih, Bi? Benar-benar Mbak Wina. Jadi mungkin teman-teman yang nggak tahu, 2008 saya itu merintis sebuah blog tentang makanan dan travel. Dan sering jadi Um, referensi aku itu. Terima kasih. Um, Pokoknya waktu itu apa yang lagi hip di Jakarta didatengin deh gitu ya. Terus kalau setiap kali ada kesempatan ke luar negeri jalan-jalan juga bikin reviewnya gitu. Nah, berangkat dari 2008 mulai nulis dan foto, akhirnya saya baru benar-benar berhenti nulis tentang food and travel 2018. Jadi 10 tahun teman-teman saya nulis udah lebih dari 1.000 artikel sampai di satu titik mungkin kalau dikasih tempe polos aja saya bisa ceritain dengan 200 kata gitu. Menulisnya tuh hatam dong ya 10 tahun ya. Hatam gitu. Nah, jadi mungkin skill yang terlatih itu ya, yang menulis, foto, bikin konten yang akhirnya kebawa sehingga ketika sosial media itu naik kan Instagram juga baru 2012 kan. Saya juga nggak langsung terjun kok. Dan akun yang teman-teman tonton sekarang ini saya baru 2019 bikin.
Jadi ya mungkin karena sudah ada skillnya ke bawah, jadi waktu saya bikin konten ini yang diubah hanya materinya, tapi cara Oke. menulisnya itu sudah Teknisnya terlatih. masih udah Heeh. berjalan sejak 2008 Bener, sebenarnya. bener, 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 bener. Oke. Ruby tuh sering banget ngebahas tentang money mindset. Yes, Nah, boleh jelasin sedikit nggak sebelum nanti kita lebih korek-korek tentang investasi yang lebih spesifik ya? Si money mindset boleh. ini seperti Hmm, apa sih pentingnya? Terutama hmm, kan kita ya, berhubungan erat sama obrolan soal ya, inflasi itu nyata di depan mata. Di bener, Indonesia inflasinya meningkat, udah jelas bener. meningkat. Mungkin kalau kamu penghasilannya cukup besar nggak gitu kelihatan, tapi dengan harga bensin aja bergejolak udah pasti walaupun nggak direct sama kita, Ya, tapi eh, apa ya lalu lintas barang tuh pasti akan kena dampak dong gitu kan. pasti, pasti. Di luar Hmm, negeri tuh udah lebih rame duluan tuh di bener. Eropa dengan ada perang di Ukraine itu harga harga tuh udah naik duluan. Nah, di kita nih menuju ke sana dan udah mulai ada indikasinya. Money mindset kayak apa yang Ruby suka ceritain sama followernya yang Hmm, akhirnya banyak justru ini yang bikin diikutin banyak orang. oke, oke, oke. Em, Sebentar saya ganti kacamata dulu. Kacamata tadi sebenarnya agak buram. Sama aku kalau nggak lihat ini nggak bisa lihat, nggak bisa baca. Oh, lain lagi masalahnya itu ya. Eh, jadi money mindset buat aku sebenarnya lebih ke pola pikir yang menurut saya akhirnya akan mempengaruhi hubungan kita dengan uang. Karena cara kita melihat uang, cara kita memaknainya akan turun ke tindakan kita sehari-hari gitu. Makanya aku juga sempat ada satu podcast yang baru aku bikin juga judulnya Money Actually. Di situ kita ngebahas bagaimana cara seseorang itu dibesarkan akhirnya akan mempengaruhi pola pikir dia, mempengaruhi hubungan dia sama uang. Di salah satu narasumber kayak gini, dia bilang dari perempuan gitu ya, dia bilang dari semenjak dia kecil dia udah ngerasain bagaimana orang tua dia itu hidup dari utang ke utang ya, Wow. sehingga di rumah dia udah familiar dengan teriakan-teriakan orang tuanya yang kalau berantem soal utang nggak lunas, dan dia udah familiar dengan yang namanya debt collector Wow. gitu. Jadi Oke. bayangkan kalau dia semasa kecil Install sampai ya dia jadi ya memori tentang uangnya ya. exactly memori uangnya itu anxiety gitu ya kan. Terus akhirnya ketika dia besar, salah satu yang dia pegang sampai sekarang adalah saya nggak mau ngutang apapun Hmm. situasinya. Kalau saya mau beli sesuatu ya cash. Kalau saya punya cash berarti saya Oke. sanggup. Nah itu kan bisa berarti baik, artinya nggak utang, tapi juga di case lain mungkin bisa jadi kurang pas. Misal dia mau beli Jadi ketat rumah, banget tuh. iya, misalnya beli rumah properti yang nilainya mungkin kalau dia mau nunggu cashnya mungkin lama banget gitu kan. Apalagi sekarang lagi inflasi gitu kan. Bisa tiba-tiba by the time dia udah kekumpul duitnya, harganya udah naik lagi gitu kan. Nah, nah jadi itu kan mempengaruhi banget tuh. Nah, makanya aku banyak menggaungkan si money mindset itu. Gitu sih, Mbak. Jadi relationship sama uang itu akan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan-keputusan gitu ya. Bener, dan kalau kita udah besar dengan itu 10-15 tahun kan udah apa ya, udah masuk ke bawah sadar ya. Susah kan Mm-mm. ngebalikannya kan. Jadi paling Terbenamkan di dalam otak ya itu ya. betul, paling nggak minimal kita sadari itu dulu sehingga kita bisa melakukan intervensi kalau perlu gitu. Oke. Let's call the elephant in the room, si inflasi ini. Oh, yes, mari. Apa yang harus kita lakukan? Apa nggak harus sih? Apa hal-hal yang bisa kita lakukan dari Oke. Ruby personal itu seperti apa? Karena kan nggak bisa Hmm, dihindari ya. akan ya, akan terjadi nih. ya, Pasti terjadi. Cuman besar kecilnya itu tergantung Indonesia bisa melewati badainya kayak apa. Nah, kita secara betul. personal beda sama public policy ya. Ini Mm-mm, disclaimer ya, sobat Kisi, kita nggak ngomongin public policy gimana pemerintah melalui ya, masa inflasi tinggi ya, tapi kita sebagai personal, sebagai individu, ya. bagaimana hal-hal yang menurut Ruby bisa kita lakukan secara individu untuk berhadapan sama inflasi. Oke, yang paling pertama mungkin masih nyambung sedikit sama si money mindset tadi ya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya money mindsetnya beda, mungkin akan triknya sedikit berbeda, nggak apa-apa ya. Nah, ini versi saya dulu gitu. Kita punya versinya, jadi sobat Kisi nanti boleh juga share versi kalian. Versinya Betul, Ruby gimana? betul. Mungkin Mbak Wina juga bisa digantian atau dong. Nah, Waduh. kalau
Kalau aku tuh berangkat dari yang dengar ini kan pasti lebar banget ya. Mulai dari Mm-mm. teman-teman yang mungkin penghasilan UMR sampai mungkin gaji, penghasilannya udah 2 3 4 5 kali UMR gitu. Sehingga kita harus mengakui dulu bahwa teman-teman penghasilan UMR dan penghasilan mungkin di atas 10-20 juta itu pasti akan treatmentnya beda gitu. Jadi yang paling pertama adalah realistis dulu sama kondisi kita. Kalau kita memang sekarang let's say di gaji UMR ya intinya kan gimana kita bisa menaikkan penghasilan dan menjaga pengeluaran supaya nggak terlalu heboh gitu. Nah, di kita yang penghasilan UMR kan untuk bisa menaikkan penghasilan tuh cenderung butuh proses ya, nggak secepat itu gitu. Jadi buat saya ya ya udah nahan pengeluaran dulu yang paling pertama gitu loh. Di mana Kita pos-pos yang masih kunci bisa gitu ya. kita hemat, betul. Contohnya nih pengeluaran yang tanpa sadar tuh ternyata bisa gede banget. Saya sempat sampai bikin hitungannya karena saya mencoba untuk bisa relevan sama teman-teman ini gitu. Spotify misalnya teman-teman gitu kan. Ya, aduh jadi nyebut, nggak apa-apa deh. Ya Dan teman-teman misalnya bisa suka pakai. teman-teman misalnya suka streaming gitu kan. Sebulan misalkan streaming 50.000 kalau single seorang diri. Tapi teman-teman tahu nggak ada fitur yang bisa nyari teman-teman berbarengan. Let's say Bisa Spotify share. Family bisa sharing itu per orangnya jadi 20.000. Wah, kan lumayan gitu. Kalau kita setahun kan tuh udah 300 ribuan gitu yang bisa kita hemat. Nah, buat kita yang gajinya mungkin udah besar itu kecil, tapi buat mereka yang UMR lumayan loh. Itu bisa menghemat gitu kan. Nah, berikutnya lagi kita bicara streaming apa lagi itu baru satu. Ini kalau kita bicara streaming film gitu kan. Kita bicara membership yang lain lagi yang setiap bulan berulang. Itu menurut saya sangat mungkin. Lalu saya juga sering ngomongin soal teman-teman yang suka ngopi. Ini kita udah masuk ke ranah lifestyle. Saya nggak bilang teman-teman nggak usah ngopi, tapi 35.000 satu cup itu sebulan tuh 1 juta gitu loh. Buat yang gajinya UMR 5 juta, 35.000 satu cup itu sebulan jadi 1 juta ya. Oh my god. ya kan? Ya ya Kalau ternyata ya. ya kan kalau kita gaji UMR ya ya masa 20% hilang ke kopi gitu kan. Ya sekali lagi kalau teman-teman udah sanggup gaji udah di atas ya nggak Nggak masalah. Tapi masalah. kalau yang Ya. UMR, ayo kita lebih bijaksana dulu. Bisa nggak kopinya kita beli drip bag yang harga 10.000 rasa nggak berubah. Saya bahkan tahu bisa kasih teman-teman beberapa brand kopi yang saya suka banget yang specialty kopi yang jualan drip bag satu gelasnya bisa 10.000. Ya kan? Berarti kita menghematnya luar biasa loh teman-teman. Dari 1 juta sebulan jadi 300.000 sebulan. 600.000 buat orang yang penghasilannya 5 juta. Itu angka yang besar. Gede. Lebih dari Angka yang 10% ya. besar. Ya. Exactly. Nah, jadi itu dulu. Yang pertama menurut saya kalau money mindset. Realistis sama kondisi kita. Nah, baru sekarang kita bicara yang agak liar nih, gitu ya. Yang lain-lainnya, gitu. Yang lebih bebas, gitu. Apa Ini, tuh? ini terserah deh mau mau To mau the edge bracket of exit yang lebih liar apa Ruby? mau bracket penghasilan berapapun gitu maksudnya Mbak, gitu loh. Oke. Iya, yang baru kita bicara berikutnya. Menurut saya tetap dalam konteks inflasi nomor satu investasi dulu sih. Nomor satu investasi kalau kita udah bisa menyisihkan gitu ya. Kenapa investasi ya? Mbak Wina pasti juga udah apal di luar kepala ya. Instrumen apa saja yang bisa mengalahkan inflasi, cie. Ya kan? Jadi kalau inflasinya di atas 5%, maka investasi apa aja yang kira-kira di atas 5%? Aku kasih contoh kasus aja nih, Mbak. Contoh ya, ini kita disclaimer ya Ruby ya. Jadi ini adalah contoh dan belum tentu hasilnya di realitas persis angkanya segitu karena harga di pasar berubah-ubah ya. Halo, suara saya aman? Silakan. Oke. Nah, saya kasih contoh aja ya Mbak Wina karena saya seneng ngulik properti gitu kan. Rumah yang saya suka sempet naksir ya kan di area ya Jakarta Barat yang orang-orang tahu Puri Indah gitu ya atau area Permata Buana gitu. Itu di tahun 1990 rata-rata rumah waktu itu tuh sekitar 140 meter persegi. Harganya teman-teman bisa tebak berapa? Tahun 1990, ya silakan tulis di kolom komen ya. Yang benar nanti akan saya kirimin buku saya. Tuh, dikasih hadiah loh, IG Live kita jangan dikasih hadiah loh. Mumpung lagi rame nih 145 orang.
Ayo, yang bisa nebak. Saya kasih waktu 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Harga rumah tahun 1990 di area Puri Indah, luas 140 meter persegi. Harga berapa? Cih, orang pertama yang nebak langsung bener. Shirley Abrila. Ah ya. Charlie, Tolong kamu langsung DM lebih ya. di screenshot ya. Nanti DM saya. Benar teman-teman. 50 juta rupiah. Ya. Kemudian fast forward ke tahun ini nih, 2022. Rumah yang sama, harganya udah 4 miliar lebih. Ya. Jadi teman-teman bisa kebayang, dalam kurun waktu 30 tahun, harga rumahnya naik 80 kali lipat. Itu berarti berapa tuh, Mbak? 8.000%. Ya kan? Nah, saya nggak bilang teman-teman hari ini langsung beli rumah gitu loh. Cuman itu kan keputusan yang jangka panjang banget. Tapi kalau memang lagi butuh, sudah ada dananya, ya mungkin itu salah satu cara kita untuk proteksi nilai aset jangka panjang gitu. Nah, itu baru satu contoh. Yang kedua, tentunya saham. Saya kebetulan lumayan banyak, Mbak, investnya juga di saham. Jadi saya bisa bilang berdasarkan pengalaman, ini benar-benar bisa beat the inflation ya. Ada salah satu saham yang saya suka banget, ya saya nggak sebut brandnya lah ya. 2000 tahun 2000-an ketika pertama kali dia IPO itu nilai sekitar 300-an, sekarang nilainya udah sekitar 8 ribuan gitu. Artinya apa? 17 tahun kenaikannya 23 kali lipat. Nah, itu kan contoh-contoh yang sudah. Bentar. Biarkan Sobat Kisi mencerna dulu itu. Iya. Jadi waktu IPO harganya 300, sekarang harganya udah 8.000. Jadi dalam 17 tahun dia naik 23 kali lipat. kali lipat. Iya. Iya. Artinya bukan 100%, 200% ya. Iya. 23 kali lipat. Betul. Jadi kalau kita bicara inflasi yang 5% itu jadi kayak oh ya udah gitu. Ada sense of optimism yang nyata gitu jadinya gitu loh, Bi. Kan orang sering mikirnya aduh inflasi ya udah kita jadi victim aja gitu. Dan ini kan jadinya mindsetnya terbentuknya gitu kan ya, berarti kan mindset bentuk untuk ya udah victim aja, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita dengar cerita kayak gini kan jadinya oh ternyata ada ya hasil investasi seperti itu, walaupun nggak pasti dan nggak dijamin, bisa minus juga, tapi skalanya pasar modal tuh seperti itu gitu. Ini banyak yang nggak tahu cerita itu. Benar sekali Mbak. Thank you udah raise that issue ya. Tentunya ya teman-teman, dari ratusan emiten yang ada, kita harus pintar-pintar juga untuk menganalisa dan memilih mana yang memang kita rasa punya potensi, manajemennya baik, profitability-nya bagus, kemudian dia juga apa ya bahasanya ya, kalau saya bilang ya, efisien capital allocation-nya, kemudian utangnya juga terukur gitu ya, masuk akal gitu kan. Ini kan berarti potensi-potensi perusahaan. Berarti belajar perusahaan. analisis ya, Bi. Mau nggak mau. Betul. Nggak bisa mau nggak mau. Ikut aja siapa ikutan gitu, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa tahu follower aja nih. Bener. Jadi teman-teman jangan hitung kancing ya atau cap cip-cup ya. Aduh, nama gue Ruby, gue mau pilih emiten yang depannya R juga. Lucu banget. Kalau enggak bintang gua Libra, gue mau cari perusahaan yang Scorpio karena matching gitu. Nggak begitu guys. Nggak gitu. Nggak gitu mainnya gitu ya. Iya, nggak gitu mainnya. Tapi percayalah, saya juga baru benar-benar full, maksudnya benar-benar bisa dibilang secara mental, mindset, dan aksinya secara dana benar-benar all out di saham juga mungkin baru 3-4 tahun terakhir gitu. Sebelumnya juga saya nyicip-nyicip sedikit-sedikit karena belum terlalu paham kan. Tapi ya namanya proses belajar kan gitu.